Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bifadli syahrin adim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khair min alfi syahr. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang i'tikaf. Keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan. Sebuah tema yang tentu saja agak susah direalisasikan di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana kita seharusnya beribadah di rumah, berpuasa di rumah, qiyamul lail di rumah. Tetapi tetap kita harus mengerti tentang bagaimana sebenarnya tata aturan i'tikaf, kaifiyat i'tikaf, dan apa esensi i'tikaf, sehingga kita bisa setidaknya menerapkan esensi i'tikaf itu di rumah kita, meskipun kita tidak melaksanakannya di masjid sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. I'tikaf secara bahasa diartikan sebagai al-labsu wa mulazamah wa mulazamatus syai' au ad-dawamu alaihi khairan kana aw syarran. Secara bahasa i'tikaf itu bermakna diamnya seseorang pada suatu keadaan atau sesuatu yang terus-menerus dilakukan dalam keadaan itu, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Maka dalam makna bahasa, i'tikaf memang tidak selalu bermakna positif. I'tikaf juga bisa bermakna negatif. Dan itu juga dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 135, di mana Allah berfirman, ya'kufuna 'alal asnamil lahum. Orang-orang kafir itu beriktikaf pada pagan-pagan mereka. Orang-orang kafir itu tetap menyembah berhala-berhala mereka. Tetapi secara istilah atau secara syariah, iktikaf itu bermakna pasti kebaikan. Secara lebih variatif kita bisa melihat definisi iktikaf itu dari berbagai madhab. Ulama Syafi'iyah mengartikan iktikaf itu sebagai huwa al-labthu fil masjidi min syakhsin mahsusim diniyatin. Diamnya seseorang yang khusus di dalam masjid dengan niat tertentu. Menurut ulama Hanabilah, iktikaf diartikan huwa luzumul masjid li ta'atillah ala sifatin mahsusatin min muslimin akilin walau mumayyizin tahirin. Iktikaf itu adalah seseorang diam di dalam masjid untuk taat kepada Allah dengan sifat khusus dari seorang muslim yang pikirannya waras, pikirannya sehat, ada akalnya, meskipun orang baru tamyiz, dalam keadaan suci. Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah maksudnya mengartikan i'tikaf itu sebagai huwa al-labthu fil masjidi alladhi tuqamu al-jama'atu
ma'as saumi fil i'tikafil mangdhuri wan niyatu min syurutihi. I'tikaf itu adalah diamnya seseorang di masjid, di mana masjid itu ditegakkan sholat jamaah di dalamnya, dengan kewajiban berpuasa bagi orang yang i'tikaf wajib yang dinadarkan, dan niat merupakan syarat dari i'tikaf itu. Jika kita melihat dasar dari i'tikaf atau dasar pensyariatan i'tikaf, kita bisa melihat dari Quran, hadis maupun ijma' ulama. Di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Wahai laki-laki, jangan kamu berhubungan dengan istrimu di masjid dalam keadaan i'tikaf. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Atau di ayat yang ke 125 dari surat yang sama, yakni surat Al-Baqarah, ketika Allah meminta Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah supaya bisa dipakai untuk tawaf dan i'tikaf. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifin. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa i'tikaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan itu artinya i'tikaf itu adalah amaliyah orang-orang soleh sejak zaman sebelum Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Orang-orang soleh punya kebiasaan untuk menyendiri dengan Allah, di rumahnya Allah, untuk terus bertakarrub kepada Allah. Dan itulah esensi i'tikaf itu. Dasar dari sunnah kita bisa melihat hadis rawa Ibnu Umar wa Anas wa Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Mundu qadamil Madinah ila an tawaffahu Allahu ta'ala. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar, dari Anas bin Malik dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf setiap 10 akhir Ramadan sejak Rasulullah tinggal di Madinah sampai Allah mewafatkan Rasulullah. Itu artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Bahkan di akhir tahun di mana Rasulullah diwafatkan oleh Allah, diceritakan Rasulullah menambah iktikafnya. Sehingga 20 hari Ramadan terakhir Rasulullah pakai untuk iktikaf. Sejak tanggal 11 Ramadan sampai akhir Ramadan Rasulullah iktikaf. Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Rasulullah senantiasa beriktikaf. Sedangkan kita meninggalkan iktikaf dan mengerjakan sesuatu selain iktikaf. Az-Zuhri dalam hari ini berkomentar, "Ajaban minan nas, kaifa taraku al-i'tikafa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai' wa yatrukuhu wa ma tarakal i'tikafa hatta qubida." Sangat aneh manusia ini. Mereka meninggalkan iktikaf sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan segala sesuatu dan ditinggalkannya kecuali iktikaf. Sampai beliau berpulang ke hadirat Allah. Rasulullah meninggalkan segala sesuatu
dan mendawamkan iktikaf. Sedangkan kita meninggalkan iktikaf untuk mengerjakan segala sesuatu. Sebuah keadaan yang kontradiktif. Rasulullah meninggalkan sesuatu yang kita kerjakan, sementara kita mengerjakan sesuatu yang Rasulullah tinggalkan. Keadaan ini harusnya menyadarkan kita. Hendaknya kita berpikir bahwa ternyata cara beribadah dan berRamadan kita itu tidak sama dengan Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah di dalam Ramadan ini seperti orang yang lari maraton. Pertama, dijaga kestabilan larinya. Tetapi ketika sudah mendekati titik finish, maka dilakukan sprint agar tercapai tujuan yang terbaiknya. Bahwa di dalam Ramadan ini kita ditempa oleh Allah dengan berbagai tarbiyah ruhaniyah, baik dalam bentuk lapar, dalam bentuk qiyamul lail, dalam bentuk tilawatul Quran. Tetapi itu juga masih belum cukup bagi orang-orang yang benar-benar merindukan Allah. Membutuhkan suasana yang lebih khusus lagi dengan Allah. Lompatan rohaniyah itulah yang dipilih oleh Rasulullah dalam bentuk iktikaf. Sehingga 10 hari terakhir Rasulullah menyendiri dengan Allah, melepaskan diri dari segala hiruk pikuk kehidupan dunia untuk memfokuskan dirinya bersama Allah. Memang kita tidak bisa melaksanakan iktikaf seperti yang Rasulullah ajarkan dalam keadaan social distancing sekarang ini. Karena iktikaf tidak bisa ditunaikan kecuali di masjid. Bahkan ada 6 atau 7 syarat yang harus dipenuhi kalau kita memang akan iktikaf. 6 syarat itu atau 7 tambahan jika ditambah 1 lagi. Antara lain adalah yang pertama Islam. Orang yang iktikaf wajib muslim. Kalau tidak muslim tentu tidak diterima iktikafnya. Yang kedua adalah al-aqlu wa tamyiz. Bahwa orang yang iktikaf adalah orang yang rasionalitasnya terjaga. Sehat akalnya. Yang ketiga fil masjid. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan iktikaf itu harus di masjid, meskipun tidak ditempati sholat Jum'ah masjid tersebut. Tapi kalau ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengharuskan iktikaf itu di masjid yang ditempati sholat jamaah. Di masjid yang ditempati sholat Jum'ah maksudnya. Sehingga iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid jami'. Tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan jika iktikaf itu dilakukan di masjid jami', tentu itu akan lebih baik. Yang berikutnya adalah syarat yang keempat adalah niat. Iktikaf harus disertai niat. Yang kelima adalah taharah minal janabah wal haid wan nifas. Harus suci dari junub, hadas besar. Harus suci dari haid dan nifas. Bahkan sebaiknya orang yang beriktikaf selalu dalam keadaan punya wudhu. Yang keenam adalah bagi istri wajib dapat izin dari suami. Apabila tidak dapat izin, maka iktikafnya tidak sah menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Tetapi dianggap sah oleh ulama Malikiyah, hanya saja orang itu berdosa. Khusus untuk ulama Malikiyah berpendapat syarat mutlak dari iktikaf adalah berpuasa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur yang menyatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan dalam keadaan tidak puasa. Sebagaimana dinyatakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hari ini kita mungkin tidak bisa melakukan iktikaf di masjid. Tetapi
hendaklah kita tetap beriktikaf di rumah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat iktikaf itu tidak lain adalah mengendalikan nafsu, meredakan nafsu dari gejolak duniawi, mengosongkan hati dari selain Allah, mendekatkan batin sedekat-dekatnya kepada Allah. Dan itu tidak bisa tercapai kecuali dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak solawat, memperbanyak solat, memperbanyak tilawatul Quran. Marilah kita lakukan ini semuanya, terutama di akhir Ramadan, supaya kita bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.